daging anjing itu tergolong sebagai non-pangan. Perdagangan daging anjing untuk konsumsi manusia adalah tidak diperbolehkan. Satu konsep yang selalu dianut oleh para penjaga dan penikmat daging anjing, mereka usahakan untuk sedikit mengeluarkan darah. Di dalam darah itu banyak sekali mikroorganisme, itu sangat bahaya. Nih, ada lagi yang di sini. Ini teman kami ya, Skill, yang melapor. Ini, Sang. Sini, Sang. Sini. Biasanya kan kalau ketemu. Sebuah rumah di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini diduga kuat menjadi tempat jagal anjing selama bertahun-tahun. Tim telusur TV One membuntuti Animal Hope Shelter Indonesia, kemudian menelusuri rumah jagal ini untuk memastikan informasi yang beredar. Menyamar sebagai pembeli, Animal Hope Shelter Indonesia melihat langsung seperti apa kondisi di dalam rumah penjagalan anjing ini. Saat memasuki gudang, tampak sejumlah anjing terkurung di kandang jeruji besi. Ya, ini setahun, sorry. Nanti paling sing cilik, sing yo ndak gede-gede banget, Pak. Lagi niki contoh lagi. Kondisinya sangat memprihatinkan. Menempati ruangan sempit, gelap dan pengap, puluhan ekor anjing ini hanya menunggu waktu dijemput maut. Iki 38. Terus iki 550. Iki 550 iki. Iki pokoke per. Sing gede masih 550 ya? Lek sing ngene iki. Sampeyan sing 600 jalek tapi budi. Tergantung, Mas. Kulo remen tate. Oh ya. Sang penjual sempat menawarkan anjingnya kepada kami dengan harga bervariasi untuk masing-masing anjing. Penjual ini juga menunjukkan kepada kami anjing-anjing lain yang berada di dalam sebuah ruangan. Anjing-anjing ini sengaja dikurung dan siap untuk diperdagangkan kepada pembeli. Yang membuat kami shock, ternyata anjing-anjing ini itu dibawa ke Solo, yang mana untuk dibunuh dan dijual dagingnya di warung-warung yang menjual menu olahan daging anjing. Bahkan mereka tuh menyediakan suplai anjing-anjing ini sampai ke Batam. Di ruangan lain, tampak anjing dengan kondisi tergeletak lemas. Di ruangan ini juga kami ditunjukkan beberapa anjing yang siap untuk dijagal. Aku ini mubung-mubung, Pak. Mubung gula apa? Golek ini iki. Kayak. Tiang mriki, Bu. Selain anjing hidup, penjual juga menawarkan daging anjing yang disimpan di lemari pendingin. Ada sebuah freezer ketika kami periksa, kami buka, berisi 6 jenazah anjing yang sudah dibakar. Di situ kami menemukan ada sekitar 34 ekor anjing yang disekap di ruang kosong dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dari tempat penjagalan anjing, Animal Hope Shelter Indonesia kemudian melaporkan kondisi ini ke Polres Blitar.
Saat masuk ke ruangan penyekapan anjing, kami mendapati ada satu anjing yang sudah mati. Nih, ada lagi yang di sini. Iya, maaf ya, maaf. Ini teman kami ya, Skill, yang melapor. Nih. Tapi itu nasi basi yang dikasihkan. Baru masak. Meninggal ya itu ya. Tak masak ada 3 kilo. Sini, sini. Anjing-anjing bernasib malang ini kemudian dievakuasi. Lantas dari mana sang jagal mendapatkan anjing-anjing ini? Oh Yesus Tuhan. Kenapa? Sini, Mirisnya anjing-anjing yang mereka sekap, yang mereka culik, itu bukan hanya dari Kota Blitar, tetapi dari Malang, dari Batu, dari beberapa daerah kabupaten. Ada yang hasil curian, ada yang mereka beli dari warga, dan ada yang mereka ambil di jalan. Jadi berupa anjing liar. Selain di Blitar, kami juga mendengar ada pelaku perdagangan anjing lain yang masih beroperasi. Dari Blitar, Jawa Timur, kemudian kami bergegas menuju ke Madiun. Dosa loh Mbak sampai Mbak. Daging anjing itu tergolong sebagai non-pangan. Perdagangan daging anjing untuk konsumsi manusia adalah tidak diperbolehkan. Satu konsep yang selalu dianut oleh para penjaga dan penikmat daging anjing, mereka usahakan untuk sedikit mengeluarkan darah. Di dalam darah itu banyak sekali mikroorganisme, itu sangat bahaya. Kabar yang beredar bahwa ada pedagang anjing yang juga menjual satwa langka berupa burung elang membuat kami bergerak menuju Madiun, Jawa Timur. Setelah berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat, pelaku perdagangan anjing ini kemudian ditangkap di sebuah tempat pencucian mobil. Pelaku yang diketahui bernama Agus ini tidak melawan saat anggota Polres Madiun Kota menangkapnya. Saat ditangkap, Agus berusaha berkelit atas tuduhan memperdagangkan anjing untuk dikonsumsi. Jadi jujur, aparat ini semua nanti biar orang yang lapor yang nggak kena, biar yang kena. Saya jujur nggak motong anjing. Rupanya tersangka perdagangan daging anjing dan juga burung elang adalah berprofesi sebagai seorang pencuci mobil di sebuah tempat cuci mobil di daerah Madiun, Jawa Timur. Saat ini tersangka akan dibawa untuk ke rumahnya di mana mereka menyimpan daging-daging anjing tersebut. Dari tempat pencucian mobil, kami menuju rumah Agus di Desa Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Ini dilakukan untuk mendapatkan fakta keras jika Agus merupakan penjual anjing untuk dikonsumsi. Di bangunan ini, kami mendapati puluhan anak anjing yang siap diperdagangkan. Udah siap dibungkus. Kami juga mendapati sejumlah anjing ukuran besar di dalam kandang. Enggak ya? Oh enggak. Papis-papis ini kita ketahui bahwa dia bawa dari Kediri, dia beli dari Kediri. Anjing-anjingnya disekap di dalam karung. Dan harus melalui perjalanan panjang menggunakan sepeda motor selama 5 jam. Dia beli dengan harga murah. Nanti ketika dewasa, seperti seukurannya anjing itu, nah harga jualnya jauh lebih tinggi. Kemudian dia baru dijual ke restoran. Baru dijual. Dan juga ternyata ada juga
ada juga beberapa tempat makan yang menjual daging anjing. Memang mereka menyediakan menu daging anjing yang ukuran kecil. Ini mereka ini saya perkirakan mereka ini masih bayi. Iya, anjing muda. Dan ini mereka ini usianya tuh masih usia 2 bulan. Dapat dari mana Lang ya? Itu pas mancing Mas, dikasih orang. Pas mancing dikasih orang. Berapa beli? 1. Nggak beli? Nggak beli, cuma dikasih, cuma saya ganti pakan. Oh, berapa ganti pakan? Cuma 300. 300.000. Ya. Oh. Rencana mau dibawa kemana nih? Ya kalau dibawa nggak apa-apa Mas, dibawa. Dijual? Nggak saya jual, cuma ditawarkan aja, tapi nggak ada niatan jual. Oh, tapi ditawarin? Nggak, cuma ada yang nawar tapi nggak saya kasih, kan tahu dilindungin. Bang, lantas, mau dibawa kemana anak anjing sebanyak ini? Ini cuma saya jual belikan lagi. Oh, jual beli. Ya, jual beli tidak dipotong. Nah, yakin, jadi satu setengah kamu itu sudah ada kamu dikawinin loh. Ya, itu cuma tidak dipotong. Itu barangnya kecil-kecil, cuma dipidu aja. Kalau yang gede dipotong? Nggak pernah potong anjing. Yakin, sumpah demi Allah. Kamu punya statusnya sudah ada ya. Sudah aku ini loh. Tapi tidak dipotong. Sudah aku print semuanya. Kadang beli 100, jualnya 150. Cuma buat apa itu kesibukan di rumah kan, kerja di cucian. Oh iya, tinggal. Pelaku diancam pidana dengan hukuman 5 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah. Nanti tersangka akan kita jerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Yaitu bisa masuk ke pasal 40 di sini, ayat 2. Pasal 21 ayat 2 huruf A. Daging anjing itu tergolong sebagai non-pangan. Perdagangan daging anjing untuk konsumsi manusia adalah tidak diperbolehkan. Satu konsep yang selalu dianut oleh para penjaga dan penikmat daging anjing, mereka usahakan untuk sedikit mengeluarkan darah. Di dalam darah itu banyak sekali mikroorganisme, itu sangat bahaya. Perdagangan anjing yang identik dengan penyiksaan hewan diketahui bermuara pada bisnis kuliner seperti restoran atau rumah makan yang menyediakan menu daging anjing. Rumah makan yang menyediakan menu daging anjing diketahui banyak beroperasi di kota dan kabupaten di Jawa Tengah, seperti Solo, Yogyakarta, dan beberapa kota kabupaten di Jawa Timur. Lalu seperti apa peta bisnis perdagangan anjing untuk konsumsi? Peta terbesar untuk penikmat konsumsi daging anjing di Pulau Jawa ada di kota Solo. Dan mirisnya, anjing-anjing yang dijadikan korban untuk memuaskan segelintir manusia-manusia penikmat menu daging anjing ini didatangkan dari Jawa Barat, terutama Majalengka, Cilacap, Jawa Timur. Jawa Timur, Blitar, Lumajang, Jember, Kediri, Madiun, Ngawi. Untuk bisa sampai di meja makan, seekor anjing harus mengalami penyiksaan berkali-kali.
Mulai dari proses jual beli atau pencurian, proses transportasi hingga proses eksekusi. Bahkan agar mendapatkan rasa yang maksimal, para jagal anjing punya cara tersendiri. Satu konsep yang selalu dianut oleh para penjaga dan penikmat daging anjing, ketika mereka membunuh, mereka usahakan untuk sedikit mengeluarkan darah. Korban dari anjing-anjing ini sedikit mengeluarkan. Jadi anjing ini disekap, dimasukin dalam karung, lalu dipukul, setengah hidup, setengah mati, dalam keadaan yang sakit sedemikian rupa, mereka dibakar hidup-hidup. Di rumah Jagal Blitar kami temukan juga alat pembakar, kompor gas, dan semburan yang seperti kayak kita bakar yang benar-benar ini banget, itu di situ. Baru dibelek. Ya, dibelek untuk dikeluarkan usus-usus jeroannya dan dibersihkan dan dimasukkan ke dalam freezer. Semakin sedikit darah yang keluar dari tubuh anjing yang dibunuh akan semakin lesat. Para penikmat daging anjing percaya jika daging anjing baik untuk kesehatan dan stamina. Namun, praktek ini sesungguhnya sangat beresiko bagi kesehatan. Kita tahu bahwa di dalam darah itu banyak sekali mikroorganisme. Nah, ini kalau bisa termakan oleh manusia sebagai konsumen, apalagi kalau mikroba itu ya sifatnya zoonosis, bisa menularkan, itu sangat bahaya. Saya memberikan contoh, misalnya ya kita ketahui bahwa mikroba, saya bilang bakteri, katanya itu sangat suka sekali hidup di darah. Darah itu sebagai karena kandungan gizinya yang bagus untuk bakteri, dia bisa berkembang biak di situ. Nah, kalau misalnya itu ada E. coli, saya bilang, kemudian ada salmonellosis, ya, itu tumbuh di situ, kemudian daging iya, tidak melalui penyembelihan tadi. Nah, otomatis kan bahaya bagi yang konsumsi. Itu. Nah, kan itu bisa menularkan. Bisa apa? Otomatis dia makan daging, otomatis ada darah, ada bakterinya masuk ke dalamnya. Apakah bisnis perdagangan anjing untuk konsumsi ini diperbolehkan secara hukum? Dalam surat edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018 disebutkan bahwa anjing bukanlah makanan karena merupakan hewan kategori non-pangan. Sehingga segala kegiatan usaha penjualan atau memperdagangkan anjing untuk dikonsumsi adalah hal yang dilarang. Daging anjing itu tergolong sebagai non-pangan. Nah, non-pangan. Jadi dia hanya menyebutkan seperti itu. Ya, jadi daging anjing itu digolongkan sebagai non-pangan. Jadi artinya mestinya ini bisa difahami bahwa secara tidak langsung perdagangan daging anjing untuk konsumsi manusia adalah tidak diperbolehkan. Mestinya kan begitu. Namun Hanif melihat aturan masih sulit terrealisasi karena masih terjadi perdebatan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di beberapa wilayah di Indonesia konsumsi daging anjing itu kan bagian dari kuliner warisan, katanya kan begitu. Misalnya contoh di Manado misalnya, mungkin di beberapa kota di daerah Sumatera Utara misalnya, mereka sudah turun-temurun terbiasa melakukan itu gitu. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, apapun itu bagian dari budaya kita. Tapi ada juga pertimbangan-pertimbangan sosial ketika melihat fungsi anjing itu sebagaimana undang-undang pangan, dia bukan sesuatu yang memang layak untuk dimakan, melainkan punya fungsi sosial sebagai pendamping hidup manusia misalnya. Apakah itu sebagai binatang kesayangan, apakah itu membantu kesejahteraan manusia bekerja di ladang, menjaga ternak gitu. Selain melanggar surat edaran, praktek perdagangan anjing untuk konsumsi juga syarat pelanggaran hukum. Perdagangan anjing itu kan ada banyak modus kan Mas. Jadi misalnya secara sporadis membunuh dengan menyiksa kemudian tidak memastikan sanitasi. Ada juga yang kemudian melakukan pencurian terhadap hewan kan. Dicuri kemudian diperdagangkan. Ada juga yang kemudian memanipulasi informasi ya dengan kemudian mencampur daging anjing ke dalam makanan dan diklaim sebagai yang halal. Dan bagaimana bisa menghentikan praktek ini? Secara subjektif, sepanjang di dalam undang-undang pangan dikatakan bahwa anjing adalah produk non-pangan, itu saja yang ditegakkan.
Jadi memang kita sudah sepakat sebenarnya anjing tidak boleh dimakan. Nggih. Ratus 70. Kira 170 iki. Nggih. Iki dhuwur iki 170 kabeh. Sik iki sik nganu, urung iki. Urung wi. Weh, akeh cah ya. Karek milih ning kene. Terus iki. Sudah tahu ini. Udah siap dibungkus. Harus pakai ini Bang, harus pakai sarung tangan Bang.